Selamat pagi Mbak. Ya, perkenalkan saya Bu Yeni ya yang pada pagi hari ini. Nuwun sewu, apa benar ini dengan Mbak Dwi? Mbak Dwi Ratnasari nggih. Alamatnya Jatiroto. Nggih. Oh, nggih. Nuwun sewu Mbak. Untuk pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayinya jenengan nggih. Semalam jenengan sudah lahiran nggih. Lahiran jam berapa Mbak? Setengah 7 malam. Oh ya, kemarin jam tersebut jam berapa? Jam setengah 11. Jam setengah 11. Oh. Kemudian lahirannya jam setengah 7. Oh, setengah 11 siang, setengah 7 ya. Untuk lahirannya ada masalah atau tidak? Alhamdulillah. Mama lahirannya terus untuk pas saat lahir bayinya langsung nangis kan enggak? Langsung nangis. Oke. Kemudian untuk saat persalinan tidak ada kendala, berarti tidak ada pendarahan. Kemudian bayinya nangis, gerakannya aktif apa enggak? Jangan memperhatikan apa enggak? Atau karena rasanya nyeri jadi nggak memperhatikan bayinya? Ya, gerakannya aktif. Kemudian pas saat lahir itu dilakukan IMD, ya, sudah ada IMD yang ditembakkan di ini ya, di payudaranya jenengan begitu lahir kemarin. Dalam itu berapa lama Mbak? Ada setengah jam lebih. Di DD-nya dia lumayan lama gitu. Kemudian untuk IMD-nya kemarin berhasil apa enggak? Berhasil. Bayinya bisa nyusu langsung apa hanya tangannya saja meraba jenengan atau udah pintar ngenyok? Udah pintar kemarin. Oh ya, alhamdulillah ya. Berarti IMD-nya sukses ya kemarin ya Mbak. Kemudian dari data yang saya lihat tadi untuk utama panjenengan itu jadi kehamilan anak keempat ya. Sebelumnya apa pernah keguguran atau tidak? Tidak, berarti anak keempat ini ya. Kemudian untuk berat badannya 3110, betul ya. Jadi untuk berat badannya sudah normal ya Mbak. Tidak berat badan lahir rendah ya. Kalau kurang dari 2500 gram atau kurang dari 2,5 kilo kan termasuknya kecil nih Mbak. Nah ini udah ukurannya normal. Kemudian untuk panjang badannya 49 cm ya. Ya, itu juga sudah normal, tidak stunting ya Mbak. Kalau untuk suntikan vitamin K1 nya kemarin sudah untuk HB0-nya. Jadi suntikan pas setelah lahir kan ada HB0 sama suntikan vitamin K1 okay. Untuk HB0 itu untuk perlindungan pertama pada penyakit kekuningan ya atau hepatitis okay. Nah itu kan efektifnya itu 0 sampai 7 hari okay. Kemudian ada vitamin K1 juga okay. Nah itu disuntikan untuk mencegah perdarahan pada otak ya Mbak, karena kan bayi lahir melewati jalan lain jenengan ya yang sempit ya. Nah itu untuk mencegah perdarahan otak jadi disuntik tidak biasa. Kemudian untuk salep mata kemarin juga sudah ya. Nah untuk salep mata itu juga diberikan ya supaya untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata ya. Jadi nanti untuk bayinya sudah kemarin pada saat lahir sudah dilakukan pemeriksaan lengkap dan juga sudah dilakukan diberikan tetes mata, diberikan salep mata, kemudian diberikan suntikan HB0, vitamin K1 sudah ya. Nanti jadi saya tidak melakukan pengukuran lagi, tetapi nanti saya akan melihat kondisinya bayinya jenengan ya saat ini gimana ya. Terus untuk DD-nya apa sudah tipis atau belum atau sudah BAB? Sudah tipis, sudah BAB. BAB-nya warnanya hijau ya. Hijau nggak apa-apa ya Mbak? Ya itu normal ya. Itu namanya mekonium atau cara Jawane apa ya Mbak? Ekor ya. Sama membuat sama ya itu normal. Berarti alhamdulillah fungsi dari pencernaan dan perkemihan bayinya sudah normal ya. Nah, kemudian untuk ini nanti saya lanjut pemeriksaan saja ya. Saya lanjut pemeriksaan, saya mohon izinnya panjenengan nggih. Boleh nggih? Ya, saya akan melakukan pemeriksaan ke ruangan sebelah. Terima kasih nih, Mbak.
Oke, tahan dulu. Ya. Kemudian melakukan pemeriksaan kepada bayi, diperiksa kepalanya sudah ada molase atau tidak, kemudian kondisi kepalanya apakah ada benjolan atau tidak, kemudian diperiksa telinganya apakah simetris, kemudian apakah ada pengeluaran yang tidak normal atau tidak dari telinga, kemudian diperiksa matanya apakah simetris atau tidak, atau ada tanda-tanda infeksi atau pengeluaran yang berlebihan atau tidak, kemudian diperiksa hidungnya, kemudian diperiksa mulutnya, kemudian bagus, kemudian dibuka, diperiksa lehernya apakah ada benjolan atau tidak, kemudian diperiksa dadanya apakah ada retraksi dinding dada, kemudian pernapasannya cepat atau tidak, atau pernapasan normal atau tidak, kemudian diperiksa bagian tiapnya, bagian tubuhnya diperiksa tidak ada kalau tanda-tanda kuning apa, terus kemudian diperiksa bagian punggungnya, kemudian diperiksa bagian tali pusatnya adakah tanda-tanda infeksi, tidak ada, kemudian perutnya apakah ada benjolan atau tidak, tidak ada, kemudian diperiksa bagian anusnya ya. Karena sudah mekonium anusnya jadi lubangnya positif, kemudian diperiksa bagian alat kelaminnya ada bagian yang tidak normal atau tidak, kemudian skrotumnya sudah turun atau tidak ya, normal, kemudian diperiksa untuk axonal testnya, tonus ototnya aktif, gerakannya, kemudian jarinya lengkap ya 5, kemudian diperiksa ya normal, untuk tangannya juga diperiksa ini, rasa hubungannya bagus, mungkin ya sudah pemeriksaan dari atas kepala sampai ke kaki, ujung kaki ya, diperiksa suhu bayinya ya normal. Assalamualaikum. Ini tadi sudah diperiksa suhu bayinya ya. Sekarang latihan menyusut. Gimana jenengan? Ada keluhan sakit ya? Main rasanya udah enakan? Apa masih mules? Ini sepertinya dedenya udah pingin nyusul dah. Mungkin nih udah bangun ya, saatnya untuk menyusul ibunya ya. Nanti saya bantalnya dulu ya. Tadi sudah dibersihkan payudaranya, sudah. Tadi yang kanan ya, yang kiri? Yang kiri. Tadi yang kiri, sekarang kanan. Yang penuh yang mana? Kiri. Yang kiri, rasanya ya kiri tak apa-apa. Sharing nanti buat kamu ya di rumah ya, belum nanti jangan pulang ya. Jadi tadi sudah dilakukan pemeriksaan jadi bayinya ya. Untuk pemeriksaan tadi yang sudah dilakukan, pemeriksaannya dari ujung rambut nih Pak, nih Mbak, sampai ujung kaki. Alhamdulillah hasilnya normal semua. Untuk kepala tidak ada benjolan nggih. Kadang kan ada yang persalinannya lama jadi ada benjolannya sedikit ya. Ini juga dalam batas normal nggih, tidak ada kelainan. Kemudian untuk matanya, telinganya semuanya bagus nggih. Kemudian untuk mulutnya
ya, juga tidak ada kelainan. Kemudian untuk refleks hisapnya, untuk refleks menelannya juga bagus ya, itu menghisapnya pintar ya. Kemudian untuk badannya juga tidak ada tanda-tanda kuningan ya Mbak, normal semua ya. Untuk ininya ototnya atas caranya ya Pak, atas ya, gerakannya juga aktif ya. Kemudian untuk ini dari badannya tidak kebiruan, tidak kuning ya, itu juga termasuknya normal ya. Kemudian untuk tali pusatnya karena baru berapa jam, jadi kan tali pusatnya belum kering, tali pusatnya masih basah ya Mbak, tapi tidak ada keluar darah ya, darahnya sudah mampet ya. Dan itu tadi saya lihat juga tidak ada tanda infeksi ya. Kemudian untuk BAB-nya kan sudah ya. Untuk anusnya berarti alhamdulillah ya, normal kondisinya. Untuk alat kelaminnya juga tidak ada kelainan ya. Kemudian untuk gerakan ini jari-jarinya sudah lengkap ya Mbak, alhamdulillah ya. Insya Allah tidak ada kekurangan ya, mudah-mudahan ya dijaga ya kesehatan bayinya ya. Alhamdulillah dikasih sehat yang sempurna ya, alhamdulillah. Nah, untuk pemeriksaan tadi sudah bagus. Untuk suhu tubuhnya juga normal, alhamdulillah ya. Untuk pernapasannya, detak jantungnya juga normal. Pernapasannya tidak ada tarikan dinding dada. Jadi kalau nafasnya cepat, atau sesak nafas kan ada tarikan dinding dada. Jadi kelihatan, ya tulang-tulang rusuknya itu kelihatan. Rasanya sakit mulus ya Mbak, sambil tarik nafas panjang ya Mbak. Jadi itu yang sudah dilakukan tadi pemeriksaannya, alhamdulillah hasilnya bagus semua. Kemudian mungkin saya akan sedikit memberi ini ya Mbak, penjelasan tentang asuhan bayi baru lahir ya. Nanti bisa dilakukan Mbak Dwi di rumah, bapaknya juga bisa membantu ya Pak. Nah, ini kaitannya asuhan bayi baru lahir. Jadi yang pertama, perhatikan tanda-tanda bahaya pada bayi dulu, tadi kan dilakukan pemeriksaan lengkap. Nah, tanda-tanda bayi baru lahir itu antara lain bisa ada demam ya. Jadi kalau demam kan mungkin jangan punya termometer apa enggak di rumah? Enggak punya, enggak ada ya, karena sudah punya bayi. Kalau termometer kan di apotek ada ya, bisa membelinya di apotek mungkin untuk sedia di rumah. Karena kadang dipegang kan rasanya memang bayi hangat, tapi mbok suhu tubuhnya ternyata lebih dari 37,5 ya. Normalnya kan suhu tubuh bayi kurang dari 37,5 itu. Kalau sudah melebihi itu demam ya. Kalau bayi demam bisa tanda kekurangan ASI bisa jadi ya. Atau memang ada infeksi, maksudnya mungkin ada rasa sakit ya. Atau mungkin dari tali pusatnya yang ada infeksinya jadi menimbulkan demam ya. Jadi jangan perlu mengecek ya bayinya apakah demam atau tidak, apakah kecukupan ASI atau tidak ya. Kemudian tanda yang kedua, untuk tubuhnya ada kuning atau tidak. Jadi dengan melihat tubuh bayinya itu kalau bayi yang sehat kan merah ya, merah tidak pucat ya Mbak, tidak biru dan tidak kuning ya. Bayi kuning kayak gini mungkin lahiran normal, tapi bisa muncul kekuningan itu di hari ketiga. Jadi tetap waspada ya, tetap lihat apakah bayi kuning atau tidak. Nah, dilihat dari mukanya, kemudian badannya, terus lanjut sama kukunya. Biasanya kuku, terus bagian matanya ini yang putih-putih Mbak, ini bisa juga kuning. Nah, kuning itu juga bisa yang bahaya ya Mbak. Yang pertama bisa karena kurangan ASI juga. Jadi kurangan ASI juga bisa bayinya kuning. Jadi ASI penting karena ASI makanan bayi itu dicukupkan ASINya. Kemudian yang kedua, kurang ini misalkan dijemur ya. Jadi kalau di rumah besok jenengan bisa dijemur dedenya sebentar dicari waktu yang pagi hari ya Mbak, dijemur sebentar, dibuka ya. Jadi nggak pakai bedong, nggak pakai baju ya, dibuka sebentar ya, mungkin 15 menit. Nah, itu sebenarnya untuk vitaminnya ada, kemudian juga untuk supaya bayi berkeringat ya Mbak.
Kalau bayi berkeringat kan terus jadi haus ya, kayak kita lah kalau olahraga lari-lari kan rasanya haus. Nah dia kan jadi ASINY-nya tambah banter, nyusunnya ya tambah kuat kayak gitu tujuannya ya. Kemudian ada demam, ada kuning, kemudian dilihat nafasnya ya, dibuka kok nafasnya tulang rusuknya kelihatan, nafas cepat, okay? Nah itu juga bahaya ya, bisa kemungkinan namanya terjadi pneumonia ya, atau batuk sesak ya. Nah itu banyak penyebabnya karena virus juga, kemudian asap. Nah bapaknya merokok atau tidak? Merokok ya. Kalau merokok berarti bapaknya di ruangan tersendiri ya, ruangan sendiri, jangan di dalam rumah ya, jauh dari istri dan anak. Nah karena asap rokok juga memicu terjadinya batuk sesak ya. Kemudian asap dapur, asap bakaran sampah ya. Sebisa mungkin bayi itu ruangannya yang bersih dan bebas dari asap rokok ya. Nah itu. Kemudian yang keempat ada bayi males menyusu. Jadi kan nomor satu harusnya bayi doyan nyusu ya mbak. Untuk kalau doyan nyusu kan berarti lapar ya mbak. Ini kok bayi males menyusu, nggak mau nyusu, tidur lama, terus rasanya letih, lemes. Nah itu dilihat apakah bayinya memang sedang sakit atau tidak. Kok menyusunya kurang, normalnya bayi harus sering menyusu, okay? Nah kalau misalkan bayi rasanya kok males, lemes, males menyusu, itu jangan juga segera periksa, okay? Dilihat itu kenapa, okay? Kemudian untuk tali pusatnya, nah tali pusatnya itu kan nanti 7 hari, biasanya nggak nyampe 7 hari ya mbak, 5 hari itu sudah lama-lama mengering. Tali pusat yang basah itu lama-lama mengering. Nah kalau mengering itu nanti terus lepas atau pupak ya, nah itu lepas sendiri tidak apa-apa. Kalau lepas kan nanti biasanya ada, kalau tidak ada infeksi sudah bagus nggih, karena itu kan pembuluh darah yang sudah tidak berfungsi nggih. Nah itu sudah lepas. Kalau tidak ada infeksi berarti bagus, tapi kalau ada infeksi itu tandanya baunya menyengat, baunya jadi menyengat banget ya mbak. Kemudian bayinya juga bisa demam nggih. Kemudian bisa juga malah tidak kering-kering ya. Itu kalau ada tanda infeksi tali pusat juga segera periksa ya mbak. Kemudian untuk pipisnya, BAB-nya jangan juga harus perhatikan ya. Untuk pipisnya nuwun sewu kan tergantung dari menyusunya juga. Untuk BAB-nya juga. Untuk pipisnya yang normal bisa 5 sampai 6 kali ya sehari, malah lebih sering mungkin nggih. Terus untuk BAB-nya bisa juga dari 1 sampai 2 kali ya. Terus karena makannya cuma ASI, jadi kan nanti kayaknya juga masih lembek ya mbak. Jadi kayak ampas kayak gitu, itu normal ya mbak, bukan diare. Kecuali kalau sudah lebih dari 4 kali kok terus-terusan ya, nah itu juga namanya diare ya. Tapi karena minumnya cuma ASI, jadi nya belum padat ya, nanti berangsur-angsur ya, berangsur-angsur PAB-nya menyesuaikan dari yang dimakan ya, kayak gitu ya. Terus mengalami sakit atau tidak ya. Kemudian untuk perawatannya, jangan kan sudah putra keempat ini ya mbak, sudah putra keempat berarti harus pinter ya mbak. Harus pinter ya. Dari dulu yang pertama, kedua, ketiga ASI eksklusif apa enggak? Iya, ASI eksklusif ya, berarti ASI saja ya. Sampai umur berapa dulu? 2 tahun. Sampai 2 tahun berarti nggak pernah pakai susu botol. Oh ya pintar sekali ya mbak. Nggih, ini berarti mbaknya udah pintar ya, alhamdulillah. Udah hamil ke 3 kali, punya anak malah full ASI tanpa susu formula nggih. Nah ini bagus sekali. Ini yang keempat, berarti jenengan juga semangat ya mbak. Semangat untuk mengasihi ya, menyusui ya mbak. Nah itu ASI saja ya sampai 6 bulan nggih. Selama 6 bulan itu tidak dikasih makanan yang lain ya. Iya, berarti sudah pinter nggih. Nah, terus untuk ASI-nya memperbanyak ASI, jadi jenengan Pak Emes sing bergizi ya Mbak, makan bergizi ya. Makanannya yang banyak mengandung
protein ya, kemudian ada sayurannya juga, kemudian ada vitamin, buah-buahan lengkap ya. Kemudian minum air putihnya juga yang cukup nggih Mbak. Oke. Kemudian selain dari makanan juga harus disusukan sesering mungkin nggih. Disusukan sesering mungkin. Nek disusukna sesering mungkin kan produksinya bertambah nggih. Terus jenengan sebelum menyusui juga ini kan rasanya pedih ya Mbak nggih, dikeluarkan sedikit asinya kemudian dioleskan di sekitar puting ya, sekitar puting susu. Nah itu supaya biar itu puting susunya jenengan tidak lecet nggih. Kemudian kalau menyusui kanan kiri bergantian ya Mbak, jangan kiri terus nggih, gantian. Kalau sudah kosong yang sebelah kiri jenengan pindah sebelah kanan nggih, kayak gitu nggih, biar ininya lancar semua, jadi kanan kiri tidak salah satu nggih, kayak gitu. Kemudian selain menyusui juga jenengan kan merawat, tadi ada perawatan tali pusat ya Mbak. Nah tali pusat itu kalau dirawat insya Allah nggih cepet lepas ya, cepat popak. Nah ini kan tadi nggak dibungkus ya Mbak, mungkin anak yang dulu dibungkus ya pakai kain kasa ya. Kalau sekarang memang perawatan tali pusat dibiarkan kering, dibiarkan terbuka nggih. Jadi nggak apa-apa seperti itu, dan jangan lupa kalau mandi dibersihkan nggih. Jadi kan kadang ada mungkin kayak hitam-hitam lengket, kayak darah sadar, itu dibersihkan ya. Kemudian dikeringkan sampai kering nggih, kemudian dibiarkan terbuka ya Mbak nggih. Terus untuk perawatan tali pusat ada menyusui juga untuk menjaga kehangatan bayi. Nah, untuk kebersihan bayinya mandi seperti biasa ya. Nuwun sewu, untuk imunisasinya kemarin sudah ya Mbak, HB0-nya sudah, tapi jenengan juga ada jadwal imunisasi berikutnya ya Mbak. Jadi imunisasinya sampai yang imunisasi dasarnya itu sampai umur 9 bulan dedenya. Nah untuk tambahannya umur 18 bulan. Besok bisa menghubungi bidan desanya ya untuk imunisasinya ya. Lanjutan yang pertama kan ada BCG sama polio. Kemudian ada BCG itu kan untuk mencegah penyakit TBC ya, sama polio. Itu jenengan segera lapor ke Bu Bidan Desa ya. Kemudian ada imunisasi DPT HB ya, itu juga ada. Kemudian ada imunisasi MR atau dulunya campak ya. Itu pokoknya jenengan lengkap imunisasinya nggih. Nggak boleh tidak imunisasi ya. Masnya mendukung kan imunisasi, orang tuanya juga ya boleh ya diimunisasi ya. Karena imunisasi untuk pencegahan terhadap penyakit infeksi ya. Kemarin kan zaman Covid vaksinnya jarang itu. Nah, sekarang kan vaksinnya udah banyak lagi, jenengan segera imunisasi sesuai jadwal. Kemudian timbangan ya. Jangan lupa timbangan ya, Mbak. Timbangannya di posyandu ya. Di posyandu jangan bisa lapor sama Bu Kader ya untuk timbangan rutin ya, memeriksakan ini dedenya bobotnya udah naik apa belum. Kan jenengan nggak mungkin pakai bacin sendiri ya di rumah ya. Jadi datang aja ke posyandu diukur panjang badannya udah tambah apa belum, terus timbangannya udah tambah, udah naik apa belum ya, biar tahu status gizi bayinya ya. Jadi jangan imunisasi ya, sesuai jadwal nanti bisa sama Bu Bidan ya. Kemudian untuk kunjungan ulang, jadi ini kan jenengan di sini diperiksa jenengan, terus dede bayinya nanti setelah pulang hari kedua atau 48 jam sampai 72 jam, berarti hari kedua sampai hari ketiga nanti dedenya dibawa ke puskesmas lagi untuk dilakukan pemeriksaan SHK ya. Jadi screening hipotiroid kongenital ya, atau kekurangan tiroid. Nah itu memang kalau dari lahir kan tidak kelihatan gejalanya, makanya dilakukan screening. Ini nanti diambil darahnya ya Mbak. Jadi diambil darahnya di kaki ya, di bagian kaki. Lah nanti sampelnya itu, sampel darahnya dikirimnya jauh Mbak, di rumah sakit di Jogja okay. Jadi enggak di sini dekat, enggak. Bu Bidan hanya mengambil sampel darahnya. Oke. Jadi kapan Kamis?
Nggih, berarti Kamis, hari Kamisnya sih, Kamis Mbak. nggih. Eman-eman ya, Mbak. Itu bagus sekali, penting nggih. Nah, itu dilakukan SHK. Nah, setelah itu jenengan udah lapor ke bidan yang udah diperiksa SHK juga. Nanti kan sudah komplit ya, jangan kunjungan ulangnya. Kalau mau imunisasi sekalian ya. Jadi ya imunisasi bisa ditimbang lagi nggih status gizinya. Untuk paling untuk jenengan ada apa-apa bisa menghubungi puskesmas atau bidan desanya nggih. Terima kasih banyak waktunya nggih. Monggo, sekarang nggih, monggo.